Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Luar biasa? Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah. Kak Tati. Kita bertemu kembali nih ya di pekan pertama bulan Juli. Sudah nggak sabar kan mendengarkan kisah? Nah, kisah istimewa kali ini bersama Kakak Aza. Apa kabar Kakak Aza? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Masya Allah, Kakak Aza ini luar biasa loh teman-teman. Punya cerita yang sungguh sangat inspiratif buat teman-teman yang hebat juga. Nah Kakak Aza kira-kira kasih sedikit bocoran nih. Mau cerita tentang apa Kak Aza? Oke, teman-teman pasti kepengen tahu ya. Hari ini Kak Aza akan bercerita tentang keistimewaan dari salah satu Asmaul Husna. Salah satu dari Apa ya kira-kira ya? Wah, Ada yang tahu? penasaran pastinya ini. Aku juga ikut penasaran Kak Tati. Iya, sudah penasaran semua kan? Ayo semuanya duduk yang rapi, yang tertib, dengarkan baik-baik cerita dari Kak Aza. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Kak Aza ya. Oke. Yuk kita semua sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, sudah siap? Sudah siap semua? Nah, kita dengarkan kisah keajaiban Bismillah yang akan disampaikan oleh Kak Aza. Kembali lagi sama Kak Aza. Lah teman-teman, ini musim liburan ya. Tapi sebentar lagi kita akan back to school. Karena kita akan masuk kembali ke sekolah. Pastinya kita akan bertemu dengan guru-guru baru, kelas baru, dan teman baru. Tapi di penghujung liburan kita, Kak Aza akan bercerita tentang apa ya? Kepengen tahu atau kepengen tahu banget? Apa ya? Lah, sebelum itu Kak Aza punya satu buah lagu. Judulnya Asmaul Husna. Bacaan tasbih subhanallah, bacaan tahmid alhamdulillah, bacaan takbir Allahu Akbar, bacaan tahlil la ilaha illallah. Mau diulang lagi? Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3. Bacaan tasbih subhanallah, bacaan tahmid alhamdulillah, bacaan takbir Allahu Akbar, bacaan tahlil la ilaha illallah. Tapi Kak Aza kali ini akan bercerita tentang salah satu dari apa ya? Kalimat thayyibah. Apakah itu? Apa ya? Oke, ceritanya tentang keajaiban Bismillah. Tahu nggak teman-teman, Bismillah itu apa? Lah, dari cerita ini
Kak Aza akan bercerita tentang keajaiban bismillah yang biasa dilakukan oleh seorang wanita. Di sebuah desa yang sangat damai, hiduplah satu pasang suami istri. Dia bernama Shanum dan Bashir. Si Shanum ini adalah wanita yang sangat solihah. Sedangkan si Bashir beda, teman-teman. Si Bashir ini orangnya munafik. Dia tidak mau mengalah dan sukanya marah. Padahal ada hadisnya. La tahdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Kira-kira di sini ada nggak yang suka marah? Berarti dia tidak boleh masuk surga. Mau nggak masuk surga? Tentunya tidak. Semuanya kepingin masuk surga. Yuk kita kurangi rasa marah kita agar kita bisa masuk ke dalam surga. Biar nanti ketemu Rasulullah. Oke. Si Shanum ini punya kebiasaan baik. Dia selalu mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali akan mandi, makan, setiap mengawali sesuatu, dia pasti tidak lupa untuk mengucapkan basmalah. Tapi Bashir beda. Dia tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Nah, pada suatu hari si Shanum belanja ke pasar. Dia membeli sesuatu untuk dimasak di rumah. Tahu pasar, teman-teman? Iya, kira-kira di pasar itu jualan apa saja ya? Apa? Ada ikan. Oke, ada apa lagi? Ada buah. Ada apa lagi ya? Bermacam-macam. Sip. Di situ ada pedagang yang menjajakan dagangannya dari mulai buah-buahan, bahan pokok, beras, minyak, dan lain-lain. Jangan lupa teman, kalau mau masuk pasar, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim agar kita terhindar dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Shanum pun masuk ke dalam pasar. Dia membeli bahan-bahan untuk masak di rumah. Dibelilah sayur-sayuran itu di pedagang sayur. Assalamualaikum Bapak, kira-kira sayur ini berapa? Oh, ini sayurnya sangat segar. Ini cukup 10 dirham saja. Boleh aku membelinya 1 ikat? Silahkan. Shanum pun membeli 1 ikat sayuran sambil memberikan uang kepada pedagang. Alhamdulillah, bismillah, semoga sayuran ini berkah untuk keluargaku. Si pedagang pun kaget. Kok ada ya wanita solihah seperti ini? Dia selalu mengucapkan kata basmalah setiap akan melakukan sesuatu. Ada lagunya. Kak Aza punya lagunya tentang bismillah. Yuk kita nyanyi sama-sama ya teman-teman ya. Bismillah sudah ku ucapkan bila aku mulai kerjakan setiap amal dan perbuatan, itulah kawan Nabi ajarkan. Lagi ya. Terus nanti dihafalkan di rumah.
dan dilakukan setiap kali mengawali kegiatan. Oke, sudah siap? Baik. 1, 2, 3. Bismillah sudah ku ucapkan, bila aku mulai kerjakan setiap amal dan perbuatan, itulah kawan Nabi ajarkan. Itulah lagu untuk Bismillah. Setelah berbelanja, Sanum pun pulang dan mengolah hasil makanannya di dapur. Si Basir kemana ya? Suaminya Sanum. Ternyata si Basir adalah seorang pedagang. Dia berdagang di pasar sebelah. Setelah pulang dari berdagang, si Basir pun perutnya lapar. Dia memanggil istrinya. Istriku, aku lapar nih, aku kepingin makan. Cepat, hidangkan makanan yang paling lezat untukku, kata si Basir. Sanum pun berlari menuju ruang makan. Iya suamiku, alhamdulillah hari ini aku sudah memasak masakan yang sangat kamu sukai. Tunggu sebentar ya, akan aku hidangkan masakan yang engkau sukai. Teman-teman, boleh nggak manggil mamanya, manggil kakaknya, manggil temennya pakai teriak-teriak? Sopan? Nggak sopan. Kalau anak solih-solihah, manggilnya pakai suara yang lembut dan sopan. Ibu, kakak, teman-teman, seperti itu. Itu baru namanya anak solih dan solihah. Jangan ditiru ya teman ya, manggil pakai teriak-teriak. Iya. Setelah itu, Sanum pun menghidangkan makanan di atas meja. Tidak lupa, Sanum mengucapkan Bismillah sebelum memulai memakan. Kira-kira ada yang tahu doa sebelum makan? Iya, yuk kita baca dulu doanya sebelum kita makan. Yuk diangkat tangannya sebagai ungkapan rasa syukur kita atas rizki yang diberikan Allah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Wah, makanan ini enak sekali istriku. Kelihatannya aku akan makan semuanya. Bashir pun sangat bahagia karena di depannya sudah terhidang makanan kesukaannya. Suamiku, sebelum makan ingat baca basmalah dulu agar makanan yang kita makan menjadi berkah untuk kita, halalan thayyibah. Kamu itu sukanya ngasih tahu aku. Aku sudah tahu itu. Teman-teman, ternyata Basir tidak mau dikasih tahu, diingetin tidak mau. Dia malah marah sama Sanum. Aduh Basir, tidak seperti itu suamiku. Setiap yang kita makan akan berkah ketika kita membaca basmalah. Sudahlah Sanum, kita makan aja makanan ini. Basir tidak mau untuk membaca basmalah sebelum melakukan sesuatu. Mereka makan bersama-sama. Setelah makan, Basir berpikir,
Oh iya teman-teman, kira-kira ada loh adab sebelum makan dan adab memakan makanan. Ada yang tahu nggak? Kalau makanan kita panas, boleh nggak kita makan? No, 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 no. Kalau ada makanan yang panas, ditiup. No. Tapi kalau ada makanan yang masih panas, sebaiknya kita kipas atau didekatkan di kipas angin. Nanti kalau kita makan dalam keadaan panas, mulut kita akan mengalami sakit atau mudah untuk sariawan. Itu yang pertama. Yang kedua, makanlah memakai tangan kanan. Ada yang memakan pakai tangan kiri. Mulai sekarang diingat-ingat ya, makannya pakai tangan kanan. Jika makanannya masih panas, dikipasin dulu. Jangan ditiup. Karena udara yang kita keluarkan itu ada kuman-kumannya. Oke teman. Yang ketiga, adab makan. Makan sambil duduk. Ya, kalau makan berdiri kayak apa itu? Iya, kayak kambing. Kita kan manusia, jadi makannya sambil duduk. Oke. Yang keempat, membaca basmalah dan berdoa. Masih ingat adab makan? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, makan dengan membaca basmalah atau berdoa. Yang kedua, makan sambil duduk. Yang ketiga, makan menggunakan tangan kanan. Sedangkan yang keempat, apa ya? Tidak meniup makanan jika makanan itu panas. Sudah ingat ya? Oke, dilanjutkan sama Kak Aza. Tadi Bashir nggak suka kalau Shanum punya kebiasaan baik. Bashir pun punya pikiran yang jahat. Dia ingin menghentikan kebiasaan Shanum yang baik agar dia tidak melakukan kebiasaan itu lagi. Dia berpikir, bagaimana ya supaya istriku itu tidak membiasakan baca basmalah? Dia berpikir sepanjang malam. Aku punya rencana. Pada malam hari, si Bashir berencana, tapi tidak jadi teman-teman, karena dia ketiduran. Akhirnya keesokan harinya, Bashir pun pergi berdagang kembali ke pasar. Teman-teman, kalau sesudah tidur, kira-kira apa yang dilakukan ya? Langsung bangun tidur, langsung mandi? Apa? Pinter. Merapikan tempat tidur dulu, membereskan tempat tidur dulu, baru membaca doa. Tadi bisa nggak doanya? Doa bisa? Doa bangun tidur? Yuk sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Amin. Pasti sudah banyak yang bisa ya teman-teman ya. Di sekolah sudah diajari sama ustazah.
Di rumah sudah diajari sama mama sama Umi. Pastinya sudah bisa semua. Dan jangan lupa dilakukan. Kalau tidak dilakukan setiap hari akan lupa. Oke? Bashir pun berpamitan kepada Shanum. Istriku, aku akan pergi ke pedagang. Ayo, aku pergi dulu, kata Bashir. Suamiku, baca basmalah dulu sebelum kamu meninggalkan rumah, agar Allah selalu melindungi kamu dalam setiap pekerjaan kamu. Lagi-lagi bismillah, lagi-lagi bismillah. Bosan aku, kata Bashir, teman-teman. Dia tidak mau. Astagfirullahaladzim, Bashir, suamiku. Semoga Allah selalu melindungi kamu. Bashir pun tanpa mengucapkan salam, dia langsung pergi ke pasar. Astagfirullahaladzim, Bashir. Teman-teman, kalau ada ayahnya mau berangkat kerja, salim dulu ya teman-teman. Dan doakan supaya ayahnya kerja mendapatkan rezeki yang barokah. Jadi teman-teman, kalau ada ayahnya kerja dan mamanya kerja, nurut ya teman-teman ya sama ayah sama ibu ya, supaya mereka kerja dengan ikhlas dan mendapatkan rezeki yang barokah. Sementara itu di pasar, si Bashir ini sudah habis tuh dagangannya. Tiba-tiba ada seorang penjual ikan. Oh bukan, Bashir pun pulang teman-teman. Pulang dengan membawa sekantong, apa ya kalau di sini ya, sekantong koin emas. Wah, pastinya banyak ya. Koin emas itu apa sih Kak Aza? Koin emas itu koin yang uang receh tapi bentuknya seperti emas. Bentuknya terbuat dari emas, bahannya dari emas. Si Bashir punya satu kantong koin emas. Dibawalah kantong emas itu pulang menuju rumah. Ini sepertinya saatnya aku akan melaksanakan rencanaku untuk Shanum. Shanum, sini, aku datang, kata Bashir memanggil istrinya Shanum. Sebentar suamiku, aku akan datang. Shanum pun mendekati istrinya, mendekati suaminya. Wah, alhamdulillah, hari ini rezeki yang engkau bawa banyak sekali suamiku. Ya, ini aku kasih engkau satu kantong emas. Tolong ya, ini dijaga. Alhamdulillah atas rezeki hari ini melalui suamiku. Jaga benar-benar itu kantong, jangan sampai ada yang hilang. Insya Allah aku akan menjaganya suamiku. Diletakkanlah koin emas itu oleh si Shanum di dalam tumpukan baju, dalam lemari. Ternyata teman-teman, si Bashir mengintip Shanum yang sedang menaruh kantong emasnya di dalam lemari. Aku sudah tahu di mana Shanum menyembunyikan kantong itu. Lihat saja Shanum. Ternyata si Bashir punya rencana jahat teman-teman. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi Shanum karena istri solihah, dia tidak pernah mengeluh. Setelah itu, tidurlah mereka berdua di dalam kamar. Tengah malam,
Basir terbangun dan merencanakan sesuatu. Apa itu teman-teman? Kepengen tahu cerita selanjutnya? Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini. Baik teman-teman, kita kembali lagi sama Kak Aza. Masih tetap duduk manis? Iya dong, tentunya. Pasti penasaran dengan kelanjutan dari kisah Kak Aza tadi. Tadi siapa tadi ya? Yang kita ceritakan siapa tadi? Kak Bashir sama Shanum. Bashir sama Shanum. Nah, pada malam hari tadi Bashir punya rencana jahat teman-teman. Apa kira-kira rencananya? Nah, pada malam hari si Shanum sedang lagi enak-enaknya tidur.
Ternyata Basilnya bangun dan mengendap-endap menuju lemari yang ada kantong emasnya tadi. Dibukalah pintu lemari. Ini kantong emas yang disimpan Sanum dalam lemari. Aku akan mengambilnya 1 koin emas. Diambillah 1 koin emas oleh Basil. Terus kantong itu diapakan kira-kira ya? Ternyata Basil setelah menutup lemari, dia pergi ke dapur, teman-teman. Ngapain kira-kira? Mau masak? Oh tidak, Basil tidak bisa masak, teman-teman. Yang bisa masak itu adalah Sanum. Apa yang dilakukan Basil di dapur? Ternyata dia mengambil uang yang dia ambil tadi, yang dia curi dari lemari, ditaruh di atas meja, terus digosok-gosok pakai benda tajam. Kenapa? Sebagai penanda kalau koin itu diambil oleh si Basil. Setelah memberikan tanda koin emas itu, Basil pun keluar rumah, pergi ke laut. Ngapain ya kira-kira Basil itu? Rencana Basil tidak berhenti sampai di situ. Dia berjalan menuju pantai sambil membawa koin emas, 1 koin emas. Setelah sampai di laut atau di pantai, dia mengeluarkan koin hasil curiannya tadi sambil berkata, kali ini aku pasti berhasil. Akan aku buang koin ini ke dalam lautan. Iya. Dibuanglah koin itu ke pantai. Leganya hatiku. Pasti Sanum tidak akan tahu kalau uangnya aku curi 1. Setelah membuang koin, si Basil kembali pulang dan tidur bersama istrinya. Sanum tidak tahu kalau koinnya berkurang 1. Karena dia percaya saat meletakkan koin ke dalam lemari, dia sudah membaca basmalah. Bismillah, semoga uang ini aman dan Allah pasti akan menjaganya. Sanum tidak pernah membukanya sama sekali. Keesokan harinya, Sanum bangun dan melakukan aktivitas setiap hari, masak, dan si Basil pergi ke pasar untuk berdagang. Setelah berdagang, dagangannya habis, teman-teman. Oh iya, di sini ada nggak ayah ibunya yang seorang pedagang? Ada? Tentunya pasti ada. Ada yang jualan online, ada yang jualan di pasar, ada yang berdagang keliling. Pastinya harus kita syukuri ya teman-teman ya. Tidak boleh malu kalau orang tua kita sedang mencari rezeki yang halal. Kita patut mendoakan mereka. Ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Baik. Setelah dagangan selesai habis, si Basil pun istirahat di atas kursi. Datanglah seorang pedagang ikan. Dia membawa ikan yang besar. Pak, tolonglah Pak, beli ikanku ini Pak. Aku dari tadi sudah capek keliling-keliling untuk mencari pembeli ikan ini. Emangnya kamu jual berapa ikan kamu itu?
Katanya Bashir. Ini ikanku sangat besar, Pak. Ini aku jual 5 dirham saja untuk Bapak. Yakin kamu jual 5 dirham? Iya, Pak, aku soalnya sudah capek nih keliling-keliling di pasar. Bener. Akhirnya Bashir pun membeli ikan besar tadi dari si pedagang itu. Teman-teman, tahu nggak? Ikannya ternyata besar segini, teman-teman. Tahu kira-kira ikan apa? Oh, bukan. Bukan ikan koi, bukan. Kalau ikan koi itu ada di akuarium, itu namanya ikan hias, teman-teman. Tidak boleh dimakan. Ikan apa yang bisa dimakan ya? Ada yang tahu? Ikan bandeng, boleh. Ikan mujair. Apalagi ya? Tentunya banyak sekali ya. Tapi ikan ini ikan sangat besar. Dibawalah ikan yang dibeli dari pedagang tadi, dibawa Bashir pulang ke rumah. Pasti ini akan lezat sekali kelihatannya ikan ini. Sanum pasti senang ini. Tok 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 tok. Istriku, aku datang. Wah, waalaikumsalam suamiku. Apa yang engkau bawa? Ini, aku bawa ikan besar hari ini. Tolong kamu masak ya, masak yang enak untuk aku, kata Bashir. Masya Allah, alhamdulillah, hari ini kamu dapat ikan besar sekali. Baik, aku akan mengolahnya. Sanum pun membawa ikan besar tadi dengan pelan-pelan, teman-teman, ke dapur. Ada yang tahu kira-kira sebelum dimakan ikannya diapakan ya? Itu loh yang ada di atas kulitnya ikan, namanya apa? Sisik. Betul, betul, hebat. Sebelum dimakan ikannya dibersihkan dulu sisiknya. Terus insangnya ini dibersihkan karena di sini banyak kotoran-kotoran atau lumut-lumut yang ada di dalam ikan. Begitu juga Sanum. Sanum pun membersihkan sisi ikan beserta insang yang di dalam kepalanya ikan. Dia potong sedikit demi sedikit. Ternyata teman-teman, sebelum dibersihkan, Sanum tidak lupa membaca basmalah. Bismillah, hari ini aku mendapatkan rezeki ikan yang besar. Akan aku olah ikan ini supaya ikan ini menjadi berkah. Diambillah pisau dari atas meja. Diolahnya. Sanum membersihkan ikan dengan hati-hati, memotong. Ada yang aneh, teman-teman. Saat memotong perut ikan, Sanumnya kaget. Dia kesulitan memotongnya. Aduh, ini kenapa ya? Kok susah banget? Sanum tidak lupa membaca doa. Tadi sudah baca doa basmalah, tapi karena dia tidak kuat, dia membaca lagi. La haula wala quwata illa billah. Tetap dia tidak kuat. Ternyata dia itu sudah tidak kuat lagi potong ikan yang besar tadi. Padahal sudah sekuat tenaga Sanum memotong ikan tersebut. Kira-kira ada apa ya teman-teman? Di dalam perutnya ikan tadi ada apa? Apakah ada telurnya? Atau ada sosisnya mungkin? Ada apa ya kira-kira ya?
Penasaran? Pastinya banyak yang penasaran nih. Tapi kita ikuti kisah selanjutnya setelah yang satu ini. Kembali lagi sama Kak Aza. Oke teman-teman, masih stay di cerita suara Gresik. Oke, hebat, kalian hebat. Yang masih belum bisa gabung, insya Allah di lain kesempatan akan ada cerita lagi ya. Baik, dilanjutkan Kak Aza lagi ya. Ceritanya tadi nyampe di mana ya? Betul, si Sanum kesulitan untuk memotong karena ada sesuatu di dalam perutnya ikan. Dia pun membaca doa, la haula wala quwata illa billah. Masih belum bisa teman-teman. Dia tidak putus asa. Dipotonglah bagian yang lain. Alangkah terkejutnya teman-teman Sanum. Dia memotong bagian perut yang lain. Ada sesuatu yang berkilau di dalam perut ikan tersebut. Apa itu? Masya Allah. Kenapa ada koin emas di dalam perut ikan ini? Siapa yang menaruhnya? Sanum pun kebingungan. Tapi dia langsung membersihkan koin emas tersebut dan menaruhnya di dalam kantong yang diberikan oleh suaminya. Aku akan menaruh koin ini
bersama dengan koin pemberian suamiku tadi malam. Sanum tidak tahu teman-teman bahwa koin emas yang diberikan suaminya tadi sudah berkurang 1 karena diambil oleh Bashir. Tapi dia tidak tahu. Dimasukkanlah koin yang berasal dari perut ikan, digabungkan sama koin emas pemberian suaminya. Ditutup kembali. Bismillah, semoga Allah menjaga koin emas ini. Dia kembali ke dapur. Belum sempat selesai, ternyata Sanum mendengar teriakan Bashir. "Sanum, cepat ke sini. Sudah selesai apa belum itu masakannya?" Bashir teriak lagi teman-teman. Aduh Bashir, jangan teriaklah Sir. Pakai bahasa yang sopan, ya kan teman-teman? Tidak boleh ditiru ya. Tapi semoga Bashir segera dibukakan hatinya agar tidak melakukan hal yang jelek lagi. Oke, baik. Setelah mendengar teriakan dari Bashir, Sanum pun bergegas menuju Bashir. "Iya suamiku, ada apa? Udah selesai dah belum itu makanannya? Aku sudah lapar ini. Sebentar lagi sudah selesai makanannya." Kamu kok lama, Sanum? Kalau gitu ambilkan koin emas yang kemarin aku beli ke kamu. Oh, koin emas ya? Bentar, aku akan mengambilnya di lemari. Bashir pun tersenyum kegirangan teman-teman. Lihat saja, dia pasti akan kaget karena koin emasnya sudah aku curi 1. Sanum yang ada di dalam kamar membuka pintu lemari. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan mengambil koin ini dan akan menyerahkan kantong emas ini ke suamiku. Ditutup kembali pintu lemari. Diletakkan kantung emas tadi di atas meja. Si Bashir senyum-senyum. "Suamiku, kenapa engkau senyum-senyum? Adakah yang engkau bahagia hari ini?" Kata Bashir. "Coba, mana? Kantong emasnya mana? Aku akan menghitungnya. Apakah kantong emas ini tetap atau ada berkurangnya? Bismillah, semoga kantong emas ini sesuai dari apa yang engkau berikan kemarin," kata Sanum. Dibukalah kantong itu oleh si Bashir. Dihitung 1 demi 1. Tapi teman-teman tahu nggak? Bashir sampai kaget. Dia melongo dan matanya terbuka lebar. Kenapa? Lihat hantu? Tidak, dia tidak lihat hantu teman-teman. Lihat setan. Bukan. Dia melihat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kun fayakun, maka jadilah. Sambil mengambil satu koin emas yang ada di atas meja, dia gemetar. "Apa ini istriku? Itu koin yang engkau berikan kemarin suamiku." Ditataplah koin emas yang ada goresan-goresan yang ia buat sendiri.
Aku tidak percaya ini. Aku tidak percaya. Bashir kaget, teman-teman. Ternyata uang yang semalam dia buang ke lautan kembali lagi di dalam kantong emas tadi. Coba, siapa yang membantu? Siapa yang percaya hal yang seperti itu? Bashir pun kaget. Ternyata koin yang dibuang di laut bisa kembali ke dalam kantong emas tadi. Masya Allah, aku sangat percaya bahwa ini adalah campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shanum, maafkan aku, Shanum. Maafkan aku. Kenapa, suamiku? Kenapa engkau minta maaf sama aku? Aku telah berbuat jahat padamu. Aku tidak suka sebenarnya kalau kamu punya kebiasaan yang baik, mengucapkan basmalah setiap kali akan melakukan sesuatu. Aku paling gak suka. Apa sih manfaatnya? Baru kali ini aku percaya bahwa dengan mengucap basmalah, Allah akan selalu melindungi kita dan selalu ada bersama kita. Aku percaya dan insya Allah aku akan melakukan kebiasaan baik itu sama seperti kamu, agar aku selalu dilindungi oleh Allah dan agar aku selalu bersama Allah. Teman-teman, Shanum pun kaget. Alhamdulillah ya Allah, melalui ikan ini Engkau telah membuka hati suamiku untuk dekat dengan Engkau, untuk selalu yakin bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu selalu melihat kita. Allah itu bersama orang-orang yang soleh. Teman-teman, Kak Aza punya lagu loh. Mau denger? Oke. Siap-siap ya. Bismillah. Bila pekerjaan akan dimulai, ucapkan basmalah. Bila pekerjaan akan selesai, ucapkan hamdalah. Bila pekerjaan akan dimulai, ucapkan basmalah. Bila pekerjaan akan selesai, ucapkan hamdalah. Maha Rahman, Maha Pengasih yang ku sembah, Maha Kuasa, segala puji bagi Allah. Maha Rahman, Maha Pengasih yang ku sembah, Maha Kuasa, segala puji bagi Allah. Lah teman-teman, dari kisah Shanum dan Bashir ini dapat kita ambil manfaatnya, kita petik faedahnya. Barang siapa yang dekat dengan Allah, insya Allah Allah akan bersama kita. Barang siapa yang mengucapkan basmalah, maka keajaiban pasti akan datang. Allah selalu melindungi kita, selalu yakin bahwa Allah itu bersama kita, Allah itu melihat kita, dan Allah selalu menolong kita. Salam bahagia selalu dari Kak Aza. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dengan kisah-kisah yang menarik lainnya. Bersama Kak Aza dan PPMI bersama Suara Gersik, kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.